Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ketiga mata kuliah ekspor impor, kita akan membahas mengenai pihak-pihak yang terkait dalam ekspor impor dan tahapan-tahapan awal dalam ekspor impor. Pihak-pihak terkait kegiatan ekspor dan impor pertama bisa dikelompokkan yang dinamakan dengan kelompok indentor, dari kata inden. Jadi indentor itu adalah pihak-pihak yang melakukan inden atau pemesanan. Yang kedua adalah kelompok importir, yaitu kelompok yang melakukan pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Kemudian kelompok promosi atau kelompok yang membantu pemasaran dari barang ekspor dan impor. Keempat adalah kelompok eksportir, yaitu kelompok yang menjual barang ke luar negeri. Yang kelima adalah kelompok pendukung, yaitu kelompok yang fungsinya mempermudah atau memperlancar proses terjadinya transaksi ekspor dan impor. Kita coba lihat di siapa saja pihak-pihak yang masuk dalam masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok indentor. Kelompok indentor atau kelompok yang melakukan pemesanan itu mereka tidak melakukan pembelian secara langsung dari luar negeri, tetapi pihak-pihak atau perusahaan atau orang tersebut itu mempercayakan pesanannya kepada importir yang sudah biasa melakukan impor. Jadi pihak indentor ini melakukan pemesanan untuk dipesankan oleh importir untuk dibelikan barang dari luar negeri. Indentor ini bisa terdiri dari para pemakai langsung. Jadi para pemakai langsung ingin membeli barang dari luar negeri, tetapi mereka tidak ingin membelinya sendiri, hanya dengan meminta bantuan pada importir yang sudah ada untuk membelikan barang yang ingin digunakan tersebut. Sehingga dengan kata lain, para pemakai langsung ini hanya memesan pada importir untuk dibelikan barang dari luar negeri. Yang kedua adalah para pedagang. Para pedagang ini juga memesankan barang yang diinginkannya kepada importir, namun barang yang dipesannya tersebut bukan untuk digunakan sendiri, tetapi untuk dijual kembali. Di Indonesia yang termasuk para pedagang ini biasanya pengusaha toko atau supermarket dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, pengusaha-pengusaha lain, misalnya di bidang perkebunan atau industri, bahkan instansi pemerintah pun juga melakukan pemesanan melalui importir, sehingga pemerintah disebut juga indentor.
Inilah kelompok yang masuk dalam kelompok indentur. Kemudian kita lihat di kelompok yang kedua, yaitu kelompok importir. Kelompok importir ini adalah pengusaha atau orang yang membelikan atau melakukan pembelian langsung barang ataupun jasa dari luar negeri. Kategori atau salah satu pelaku yang masuk dalam kelompok importir ini yaitu pengusaha impor. Ya, yang pertama adalah pengusaha impor. Pengusaha import atau biasa dikenal dengan import merchant, ya, import merchant, yaitu pengusaha yang sudah memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan impor. Yang kedua adalah approved importer, ya, atau approved traders. Approved importer atau approved trader ini yaitu pengusaha impor juga, ya, pengusaha impor juga yang diberikan izin khusus oleh pemerintah untuk mengimpor bahan-bahan yang khusus pula, yang diinginkan atau disetujui oleh pemerintah, ya. Kemudian yang ketiga adalah importir terbatas. Importir terbatas ini yaitu merupakan pengusaha impor yang diberikan izin impor dalam bentuk angka pengenal importir terbatas, ya. Biasanya yang diimpor adalah mesin-mesin, ya, dan bahan baku yang tujuannya digunakan untuk keperluan produksi sendiri. Kebanyakan yang mendapatkan izin importir terbatas ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Mereka mengimpor mesin dan bahan baku untuk kepentingan perusahaannya di Indonesia, ya. Kemudian mereka memproduksi barang, hasil produksinya itu akan dijual kembali. Yang berikut adalah importir umum atau general importer, ya. General importer yaitu pengusaha impor yang bisa mengimpor aneka macam barang, ya. Biasanya yang memperoleh izin general importer ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, ya. Atau mungkin juga sebuah usaha yang berbentuk trading house, ya. Kemudian yang berikutnya adalah agent importers, yaitu perusahaan asing yang mempunyai perwakilan, ya, atau perusahaan yang mempunyai perwakilan di Indonesia, ya, mempunyai perwakilan di Indonesia. Kemudian perusahaan perwakilan di Indonesia itu mengimpor barang dari perusahaan asing tersebut yang berada di luar negeri, ya. Jadi boleh dikatakan agen importir ini bertugas
mengimpor barang dari negara asalnya, ya, dari negara asal perusahaan induknya. Yang ke-6 adalah buying agent. Ya, buying agent ini adalah sebuah perusahaan yang bertindak sebagai agent yang mewakili perusahaan-perusahaan atau banyak perusahaan yang berada di luar negeri. Ya, jadi buying agent itu hampir mirip dengan agent importer. Namun kalau agent importer ini mewakili satu perusahaan saja. Kalau buying agent mungkin mewakili lebih dari satu perusahaan. Ya. Tujuannya tentu untuk mempermudah proses import, ya, dari negara di luar negeri. Biasanya buying agent ini ada jika perusahaan-perusahaan di luar negeri merasa belum dipandang perlu untuk membuka agent importer di Indonesia. Kemudian kita masuk ke kelompok berikut, yaitu kelompok promosi. Ya. Kelompok promosi yang terdiri dari misalnya, ya, kantor perwakilan eksportir di negara importir. Pihak-pihak yang masuk dalam kelompok promosi ini memiliki tugas dan manfaat, yaitu mempromosikan atau memperkenalkan barang-barang dari Indonesia atau dari dalam negeri ke luar negeri, ya. Dan untuk kepentingan promosi ini juga memanfaatkan beberapa media, ya, media komunikasi dan media promosi. Nah, kita coba lihat yang pihak pertama, yaitu kantor perwakilan eksportir di negara importir. Ini bisa dilakukan apabila eksportir di Indonesia tersebut merupakan perusahaan yang besar dan punya permodalan yang kuat sehingga mampu membuka atau membiayai sebuah kantor perwakilan di luar negeri, khususnya di negara importir. Tujuannya adalah agar komunikasi bisa terjalin lebih cepat dan lebih baik, ya. Yang kedua adalah kantor perwakilan Kadin di luar negeri atau kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri di luar negeri. Jadi Indonesia memiliki asosiasi pengusaha yang mempunyai kantor perwakilan di luar negeri. Kantor perwakilan ini bisa dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di luar negeri untuk memperkenalkan barang-barang dari Indonesia yang bisa dibeli oleh pengusaha di luar negeri. Yang ketiga adalah misi perdagangan dan pemameran dagang internasional. Ini apabila ada event-event, ya, pameran dagang yang diselenggarakan di luar negeri dan bisa diikuti oleh pengusaha-pengusaha ekspor, ya, untuk memamerkan barang-barang yang diproduksinya. Bisa juga terjadi pameran tersebut dilakukan di Indonesia tetapi dengan mengundang pengusaha-pengusaha dari luar untuk datang melihat, ya, produk-produk yang diproduksi di Indonesia. Yang keempat adalah
trade center yang didirikan di luar negeri. Trade center atau pusat perdagangan ini bisa saja didirikan di luar negeri, biasanya difasilitasi oleh pemerintah ya, untuk mempermudahkan komunikasi antara calon-calon eksportir dan calon-calon importir untuk bertemu di sana. Nah, minimal sebagai sumber informasi bagi importir ya. Yang berikut adalah kantor bank devisa di luar negeri. Maksudnya misalnya kalau bank di Indonesia yang merupakan bank devisa atau bank yang bisa melakukan transaksi valuta asing, ini bisa mempermudah proses pembayaran ya, atau apabila dilakukan transaksi ekspor impor nantinya. Jadi bank devisa ini juga bisa membantu memberikan informasi tentang kemudahan pembayaran yang bisa dilakukan apabila terjadi transaksi ekspor dan impor. Yang berikut adalah atasé perdagangan di kedubes. Jika sebuah negara dengan negara lain mempunyai hubungan politik, maka di negara tersebut biasanya didirikan kantor kedutaan besar untuk tempat diplomasi ya, dan komunikasi antara dua negara. Dan di dalam kedubes tersebut terdapat sebuah bagian yang bertugas untuk bidang perdagangan, dan ini bisa menjadi sumber informasi atau komunikasi bidang perdagangan di kedubes tersebut. Yang berikut adalah trade directories atau direktori dagang ya. Biasanya bisa di dalam bentuk majalah ya, majalah atau buku telepon ya, dan sebagainya, yang berisi informasi tentang perusahaan-perusahaan eksportir di Indonesia. Yang berikut adalah bentuk promosi lain yang memungkinkan, misalnya dengan menggunakan media-media komunikasi promosi ya, misalnya dalam bentuk brosur ya, leaflet, atau mungkin juga dalam bentuk website dan lain-lain. Inilah kelompok-kelompok promosi ya, dan ini saya kira bisa diperluas lebih banyak dengan metode-metode yang lebih efektif dan efisien. Dan menurut beberapa data bahwa kelompok promosi ini sangat berperanan, namun sebagian besar transaksi ekspor impor terjadi karena adanya promosi dalam bentuk korespondensi ya, atau surat menyurat, by email ya, melalui website resmi dan sebagainya. Yang berikutnya kita masuk di kelompok eksportir, yaitu kelompok yang melakukan penjualan ke luar negeri, penjualan barang dan jasa ke luar negeri. Yang pertama yang dikenal dengan produsen eksportir ya, yaitu produsen atau perusahaan yang memproduksi barangnya sendiri, kemudian perusahaan itu juga mengekspor sendiri. Maka eksportir yang demikian maka disebut produsen eksportir. Selain mengekspor, dia juga memproduksi barangnya sendiri. Yang kedua yaitu confirming host ya. Confirming host ini merupakan perantara ya, perantara yang biasanya bertanggung jawab atas
pengapalan barang-barang dan pembayaran pada penjual. Jadi conforming host ini menjembatani ya, atau mengantarai atau memfasilitasi antara produsen atau pembuat barang dan importir ya, importir. Yang ketiga adalah export merchant, yaitu atau pedagang ekspor ya, yaitu pihak yang membeli barang dari perusahaan pembuat barang atau produsen dan mengkhususkan diri dalam perdagangan dengan negara-negara tertentu yang membutuhkan barang-barang tersebut. Jadi maksudnya pedagang ekspor ini dia melakukan ekspor bukan karena dia sebagai produsen, tetapi dia memasarkan atau menjual barang-barang dan yang diperoleh dari hasil dia membeli barang-barang di dalam negeri. Jadi dia memang hanya berdagang, membeli barang dari dalam negeri kemudian menjualnya ke luar negeri. Kemudian yang berikut adalah ekspor agent atau agen ekspor. Ya, jadi agen ekspor ini sebenarnya hampir sama dengan ekspor merchant ya, atau pedagang ekspor ya. Namun ekspor agent ini sudah diikuti dengan perjanjian ya, perjanjian keagenan. Jadi misalnya antara eksportir dari antara produsen dengan importir itu sudah menunjuk secara resmi ekspor agent ini untuk menangani transaksi-transaksi. Sedangkan ekspor merchant ini lebih bersifat bebas. Yang berikutnya adalah trade house atau wisma dagang, yaitu perusahaan-perusahaan yang dapat mengembangkan ekspornya, dapat melakukan transaksi di trade house ini. Biasanya yang masuk dalam trade house ini adalah general trader ya, berbagai macam barang ya, bisa general eksportir, bisa juga general importir ya. Atau dengan kata lain perusahaan ekspor impor yang besar itu dapat mengimpor dan mengekspor aneka komoditi, mempunyai jaringan pemasaran dan kantor perwakilan dan di pusat-pusat perdagangan dunia, dan memperoleh fasilitas tertentu dari pemerintah ya, perbankan dan lain-lain. Jadi misalnya orang Indonesia atau perusahaan di Indonesia yang cukup besar dan barangnya dibutuhkan, maka dapat mempunyai perwakilan atau jaringan di trade house di setiap negara ya, sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut di Indonesia. Jadi dikatakan sebagai perwakilan eksportir di sana. Yang berikutnya adalah buying agent, yaitu agent yang ditunjuk untuk membantu importir di luar negeri untuk mencari barang di Indonesia atau dalam negeri, kemudian diekspor ke
luar negeri. Inilah kelompok-kelompok yang merupakan kelompok eksportir. Yang berikut adalah kelompok pendukung. Kelompok pendukung ini adalah kelompok yang memiliki peranan dalam menunjang dan menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor secara keseluruhan. Kelompok pendukung ini terdiri dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan pengusaha-pengusaha ekspor. Jadi misalnya pembiayaan permodalan dalam menyiapkan barang yang akan diekspor, nanti dikembalikan pada saat sudah menerima pembayaran dari importir. Begitu pula dalam hal pembiayaan, Bank Devisa juga memiliki peranan yang besar. Bank Devisa membantu dalam hal penagihan pembayaran ataupun juga membantu dalam hal pembiayaan ekspor. Yang berikut adalah badan usaha transportasi, yaitu pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan transportasi atau angkutan yang membantu dalam hal kelancaran pemindahan barang dan jasa ya dari dalam ke luar negeri. Biasanya kita sebut sebagai freight forwarder ya. Freight forwarder tugasnya adalah bagaimana membawa barang dari misalnya dari gudang ke kapal ya, pelabuhan atau ke kapal untuk dimuat di sana sebelum diberangkatkan. Nah, kalau di Indonesia perusahaan yang freight forwarder ini bisa dilihat adanya perusahaan yang menggunakan nama depannya itu misalnya EMKL atau Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Ada juga EMKU, Ekspedisi Muatan Kapal Udara ya. Atau untuk istilah lain ada juga EMKA atau Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Udara dan Kereta Api. Nah, berikutnya adalah perusahaan pelayaran, yaitu yang membantu menerima barang dari freight forwarder tadi, dari perusahaan transportasi, kemudian mengangkut barang-barang itu ke tujuan ya, di luar negeri. Kelompok lain atau pihak lain yang masuk dalam pendukung adalah asuransi. Asuransi ini memegang peranan yang penting untuk menjamin risiko apabila terjadi kerugian-kerugian dalam proses transaksi ekspor impor, utamanya kerugian-kerugian akibat adanya kecelakaan dalam transportasi dan lain-lain. Kemudian yang berikut, kantor perwakilan atau kedutaan ya di setiap negara ini juga membantu proses kelancaran komunikasi perdagangan antar negara. Yang berikut adalah surveyor. Surveyor ini adalah dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan juru periksa. Tugasnya adalah untuk mengecek ya, kebenaran dari transaksi ekspor impor ya. Kebenaran ini dalam hal mutu ya, jenis barang dan lain-lain. Dan mereka akan menerbitkan sertifikat untuk
hasil survei mereka ini yang akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekspor impor. Yang berikutnya adalah pabean, yaitu alat pemerintah yang bertindak sebagai penjaga gawang lalu lintas komoditi internasional. Jadi tugas utamanya adalah memperlancar arus barang yang masuk dan keluar wilayah pabean. Kemudian bea cukai. Bea cukai adalah pihak yang bertindak sebagai pihak yang meneliti dokumen pembayaran pajak dan izin keluar masuknya barang. Bea cukai ini sangat penting peranannya di bidang ekspor dan impor. Inilah kelompok-kelompok pendukung yang banyak membantu transaksi ekspor dan impor. Kemudian tahapan awal ekspor dan impor, yaitu ada dua pihak utama yang melakukan ekspor dan impor. Yang pertama adalah eksportir dan kedua adalah importir. Kedua belah pihak ini akan mengadakan transaksi, namun sebelumnya proses awal yang harus dilakukan adalah pertama, eksportir melakukan promosi untuk memperkenalkan barang-barang yang dimilikinya kepada importir, ya. Promosi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara agar informasi yang dimiliki oleh eksportir bisa sampai kepada importir, ya. Promosi ini bisa dalam bentuk atau dengan menggunakan media korespondensi, ya, surat menyurat, by email dan sebagainya, atau pengiriman brosur dan sebagainya, sehingga tujuan utama untuk memberikan informasi kepada importir tentang barang yang dimilikinya bisa tercapai. Kemudian importir setelah menerima informasi dari eksportir akan menganalisis informasi. Apabila importir berminat terhadap barang yang dimiliki eksportir, maka importir akan mengirim permintaan kepada eksportir untuk menyatakan bahwa importir berminat untuk melakukan pembelian barang dari eksportir. Berdasarkan hal itu, permintaan dari importir, maka eksportir akan mengirimkan surat penawaran atau offer sheet, ya, yang memberikan informasi lebih detail mengenai harga barang, ya, kualitas barang dan sebagainya, ya, yang dimiliki oleh eksportir. Kemudian diberikan kepada importir. Lalu jika importir menyepakati atau menyetujui penawaran dari eksportir tentang syarat-syarat yang diminta, maka importir akan membuat surat pemesanan, ya, order sheet. Kalau sudah sampai di order sheet ini, maka inilah tahap akhir bahwa importir dan eksportir sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli, ya. Jadi prosesnya seperti ini. Dan order sheet ini bisa kita namakan sales contract, kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan transaksi ekspor dan impor. Termasuk di dalamnya dicantumkan syarat-syarat pembayaran atau pihak-pihak yang
terlibat dalam transaksi ekspor impor agar transaksinya bisa berjalan dengan baik. Misalnya bank yang ditunjuk atau perusahaan pelayaran yang digunakan dan seterusnya. Demikianlah proses awal ekspor impor yang bisa digambarkan secara sederhana seperti ini. Kemudian di next session atau pertemuan berikut kita akan membahas secara detail contoh-contoh dan pembuatan sales kontrak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.